Ini Budi dan ini Angga. Mereka sama-sama mengidap penyakit yang diderita 10,7 juta orang lain di Indonesia. Tahukah kamu penyakit apakah ini? Ya, itu adalah penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau disingkat DM merupakan penyakit di mana tubuh seseorang tidak dapat mengendalikan kadar glukosa dalam darah. DM sering ditemui dalam dua tipe. Pertama, DM tipe 1 yang diakibatkan karena kerusakan sel beta pankreas sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Dan DM tipe 2 akibat resistensi sel tubuh terhadap hormon insulin. Pasien seperti Budi dan Angga harus menggunakan insulin dan obat anti diabetes secara rutin agar dapat mencerna glukosa dalam darah. Tahukah kamu, menurut American Diabetes Association, hipoglikemik dan hiperglikemik merupakan salah satu komplikasi dan penyulit diabetes tersering yang juga bisa menjadi kondisi gawat darurat, di mana sekitar 4 dari 10 pengidap DM pernah mengalami hipoglikemik dan 5 dari 10 mengalami hiperglikemik. Jadi, sebenarnya apa sih hipoglikemik dan hiperglikemik ini? Mari kita dengarkan penjelasan dari Budi dan Angga tentang kondisi ini. Halo, saya Budi. Saya pernah mengalami hipoglikemik. Jadi, hipoglikemik atau gula darah rendah merupakan kondisi di saat glukosa darah jatuh di bawah nilai normal dan berakibat pada gangguan fungsi tubuh. Kondisi hipoglikemik terjadi apabila nilai hasil uji glukosmeter menunjukkan angka di bawah 70 mg per desiliter. Di saat aku mengalami hipoglikemik, tubuhku akan menunjukkan gejala seperti rasa lapar, berkeringat, pusing dan kebingungan, gemetar, serta kulit pucat. Kalau tidak segera ditangani, maka bisa menjadi gawat yang membuat aku tidak sadar diri. Gula darah rendah seringkali terjadi karena salah penanganan diabetes seperti suntik insulin yang terlalu banyak atau mengkonsumsi obat diabetes berlebihan. Meskipun jarang, kondisi lain yang dapat menyebabkan hipoglikemik termasuk sakit pankreatitis, sepsis, olahraga berlebihan, dan melewatkan makan. Pertolongan pertama pada hipoglikemik cukup ingat aturan 15-15. Pertama, berikan 15 gram karbohidrat cepat atau setara 1 sendok makan gula, madu, atau sirup yang bisa dicampur dengan setengah gelas air, atau permen dengan jumlah yang setara. Setelah itu, tunggu selama 15 menit. Apabila kadar gulanya masih belum mencapai 80 hingga 130 mg per desiliter, bisa diberikan ulang 15 gram karbohidrat. Jika pasien hipoglikemik ditemukan dalam kondisi tidak sadar, maka sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diberikan penanganan emergensi. Terima kasih Budi. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan tentang hiperglikemi dari Angga. Halo, saya Angga dan saya pernah mengalami hiperglikemia. Hiperglikemia atau gula darah tinggi adalah kondisi di mana kadar glukosa darah di dalam tubuhku terlalu tinggi. Kondisi ini ditunjukkan dengan gula darah sewaktu di atas 200 mg per desiliter pada glukosmeter. Gejala khas yang aku rasakan saat gula darahku tinggi adalah buang air kecil yang sangat sering, rasa haus yang berlebihan, dan saat kondisi gawat darurat, aku juga akan mengalami penurunan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini akan menyebabkan komplikasi yang serius, yaitu diabetic ketoacidosis, di mana pH tubuhku menjadi asam dan fungsi organ tubuhku akan bekerja tidak optimal. Kondisi ini paling sering terjadi pada pasien diabetes yang tidak rutin mengkonsumsi obat antidiabetes dan bisa juga terjadi pada pasien pankreatitis walaupun prevalensinya lebih jarang. Dan jika kalian merupakan orang yang berisiko dan merasakan gejala tersebut, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Baik, terima kasih Angga. Pemirsa, seperti yang diketahui, kedua kondisi ini dapat menjadi buruk jika penanganannya tidak dilakukan dengan segera. Kedua kondisi ini juga dapat berujung pada penurunan kesadaran loh. Sehingga, cek gula darah secara rutin adalah kunci untuk identifikasi. Kedua kondisi ini juga sangat bisa untuk dicegah. Maka bagi yang berisiko bisa mengingat, sehat. Selalu jaga pola makan dan olahraga, harap cek gula darah secara berkala, atur konsumsi medikasi sesuai anjuran dokter, dan terbuka kepada keluarga terkait kondisi diri. Ayo kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dengan men-share video edukasi ini agar semakin banyak orang yang mengetahui.